Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, salam sehat penuh sukacita di dalam Tuhan. Saatnya kita melakukan ucapan syukur setelah beberapa waktu Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memelihara, dan saatnya kita untuk mengkhususkan untuk datang kepada Tuhan di dalam doa, di dalam penyembahan. Mari kita akan angkat pujian El Shaddai, di mana kita rasa khawatir kita pasti dalam hidup yang sering kita alami, tentunya hanya kepada Tuhan kita berserah. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Kita akan berdoa untuk mengawali persekutuan doa pagi ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan,
Allah yang selalu hadir berkarya dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan karena semalam kami boleh tidur dan beristirahat dengan nyenyak. Tuhan membangunkan kami dengan hari yang baru buat kami jalani dengan tubuh yang sehat dan segar. Dan kami juga mohon ampun atas dosa dan salah yang sering mendukakan Tuhan. Ya Tuhan, kami berkumpul di dalam persekutuan doa pagi ini. Kiranya Roh-Mu hadir untuk memimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami juga menyerahkan untuk Bu Rita yang akan menyampaikan renungan firman dan kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan pakai Bu Rita agar apa yang disampaikan berasal dari Engkau yang kudus. Dan kami pun boleh bisa mendengar, terlebih juga mampu melakukan dalam kehidupan yang nyata, tindakan yang nyata, agar hanya nama-Mu dimuliakan. Kami serahkan waktu pagi ini di dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sebelum nanti Bu Rita akan menyampaikan renungan, kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Persilakan Bu Rita.
firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu yang datang menghadap hadirat-Mu. Kami rindu ya Tuhan, firman-Mu pagi hari ini boleh menjadi tuntunan bagi kami, menjadi bekal buat kami. Firman-Mu menegur kami, firman-Mu mengajar kami, firman-Mu meluruskan jalan kami. Kiranya Tuhan yang berbicara kepada kami melalui hamba-Mu yang sangat terbatas ini, kiranya hikmat Tuhan melimpah, hamba-Mu menjadi alat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang mempertajam pendengaran setiap kami, untuk kami boleh mendengar seperti seorang murid. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, renungan pagi hari ini saya beri judul Tangguh Teguh Saat Kondisi Mengeruh. Diambil dari Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Tetapi kita tidak akan membaca semuanya, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Kita akan baca di ayat 1 dan 2. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Bapak Ibu, Daniel hidup di zaman Raja Yoyakim. Kita bisa baca di 2 Raja-Raja 23 ayat 36 sampai 37. Yoyakim adalah raja yang jahat di mata Tuhan, yang membawa rakyat dan bangsanya berpaling dari Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan dan melakukan kekejian-kekejian di hadapan Tuhan. Ketika Nebukadnezar mulai menduduki Yerusalem, ia mengangkut sejumlah orang Yahudi ke Babel, termasuk Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria, yang saat itu mereka masih muda. Di ayat 3 dan 4, kita melihat Nebukadnezar adalah raja yang cerdas. Mari kita baca ayat 3 dan 4. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Nebukadnezar memilih orang-orang yang hebat, tidak hanya secara fisik, tapi juga cerdas dan cakap untuk bekerja. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, seorang yang masih muda, mungkin Daniel adalah keturunan raja, orang yang setia pada Tuhan, mengalami pembuangan ke bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan kemungkinan Daniel tahu dan menyaksikan sebagian perkakas-perkakas di rumah Allah dibawa ke dalam rumah dewa, dibawa ke dalam perbendaraan dewa mereka. Sepertinya Allah Israel dipermalukan oleh bangsa kafir. Sangat menyedihkan. Peristiwa ini bukan hal yang mudah bagi Daniel dan ketiga temannya. Daniel percaya bahwa Allahnya adalah Allah yang berdaulat, yang tidak mungkin dikalahkan oleh bangsa kafir. Tapi di dalam pandangan bangsa kafir, Allah yang berdaulat itu dikalahkan. Dari peristiwa ini, bisa saja keyakinan Daniel dan tiga temannya pada Allah yang berdaulat itu digoyahkan. Di mana Allah yang berdaulat itu? Di mana Allah yang dengan kuasanya melepaskan orang Israel dari tangan orang Mesir? Di mana?
Tetapi benarkah kemenangan itu karena dewa-dewa Babel yang lebih kuat dari Allah Israel? Yang sebenarnya adalah bukan karena Allah tidak kuat, kalah atau tidak punya kuasa. Dan bukan pula karena kekuatan dewa-dewa Babel. Tetapi karena tidak ada kekuatan manapun yang dapat melebihi kekuatan Allah. Di ayat kedua yang sudah kita baca, Tuhanlah yang menyerahkan Yoyakim dan sebagian perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Jadi ini terjadi karena Tuhan mengizinkan, karena Tuhan yang menyerahkan. Bapak Ibu, dari peristiwa ini, apa respon Daniel dan ketiga temannya? Responnya adalah iman Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria tidak goyah. Mereka tetap percaya penuh pada Allah. Di dalam ayat yang ke-6, Daniel dan ketiga temannya masuk seleksi yang ditetapkan raja. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Mereka harus menghadapi berbagai tantangan. Mereka harus taat pada Allah yang mereka sembah dengan tidak menajiskan diri, sekaligus mereka harus taat pada peraturan yang ditetapkan raja. Mari kita melihat tantangan yang pertama. Di ayat yang keempat bagian akhir, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan ayat yang kelima, mereka harus dididik selama 3 tahun. Bapak Ibu bayangkan, dididik selama 3 tahun oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Diajarkan tulisan-tulisan yang mungkin di dalamnya ada karangan-karangan atau cerita-cerita yang berhubungan dengan kepercayaan Babel, dewa-dewa Babel, ilmu-ilmu sihir, mantra-mantra, dan lain-lain yang tidak berhubungan bahkan menyimpang dari ajaran firman Tuhan. Bisa jadi saat itu Daniel dan 3 temannya ada di persimpangan jalan iman mereka. Bisa jadi pemikiran-pemikiran tentang Allah yang berdaulat berubah. Di zaman ini banyak anak muda di negara-negara maju yang tidak mengakui adanya Tuhan karena ilmu pengetahuan yang mereka pelajari. Semua hal yang terjadi di bumi terlihat bisa ditelaah menggunakan akal manusia. Jadi sepertinya Tuhan tidak ada. Tetapi kita melihat bagaimana Daniel dan 3 temannya merespon tentang hal ini. Kita melihat Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria adalah orang-orang muda yang komitmen, tidak berkompromi dengan segala pengajaran di luar ketetapan dan perintah Allah, takut akan Allah, tetap memfokuskan diri pada Allah yang berdaulat, tetap setia, dan teguh berpegang pada segala ketetapan dan perintah Tuhan yang mereka terima dari orang tua mereka. Tantangan yang kedua, pergantian nama. Di ayat yang ke-7, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel, yang artinya adalah pemimpin atau hakim milik Allah, diganti dengan Belsyazar. Hanaya diganti dengan Sadra, Misael diganti dengan Mesah, Asaria diganti dengan Abednego. Pergantian nama ini pasti tidak mudah diterima oleh Daniel dan 3 temannya. Nama yang bagus yang diberikan oleh ibu-ibu mereka, nama yang menghormati yang kudus Allah Israel, nama dengan arti yang baik diganti dengan nama-nama bangsa kafir, nama yang menghormati dewa-dewa Babel. Mereka harus dipisahkan dari agama dan budaya lama mereka dan diubah sepenuhnya, bahkan dalam identitas mereka menjadi orang Babel. Sangat sulit posisi Daniel dan 3 temannya. Tapi kita boleh melihat kembali bagaimana respon mereka. Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria adalah orang yang memiliki integritas pribadi yang tidak takut dengan perubahan, apapun yang terjadi.
termasuk perubahan identitas. Mereka menjadi orang yang berdampak, bersinar, dan membuktikan bahwa mereka punya Allah yang penuh kuasa, Allah yang hidup, yang mereka sembah. Tantangan yang ketiga, makanan. Ayat yang kelima, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Makanan ini pasti makanan yang sehat dan bergizi secara manusia. Harusnya Daniel dan 3 temannya sangat tersanjung dan terhormat bisa menikmati santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Tetapi tidak demikian yang terjadi. Mereka memilih makan sayur dan minum air. Santapan raja dan anggur disebut najis karena kemungkinan dari bahan-bahan makanannya dari binatang haram, atau mungkin makanan tersebut sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa Babel sebelum disajikan. Kita melihat kembali bagaimana respon mereka. Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria tetap tangguh, teguh, tetap setia pada Allah, tidak tergiur dengan makanan enak, tidak berkompromi dengan segala tawaran yang nikmat. Mereka bisa menguasai diri, tidak mau menajiskan diri, berani menanggung resiko yang taruhannya adalah nyawa. Daniel sadar bahwa oleh karena dosa-dosa yang dilakukan bangsanya, mereka dibuang ke Babel. Dan Daniel tidak mau mengikuti jejak dari orang-orang bangsanya yang salah. Daniel ingin menghasilkan bangsa atau masyarakat yang taat pada Allah, menyembah Allah yang hidup dan berdaulat, tidak menajiskan diri. Daniel rindu mengubah bangsanya mulai dari dirinya sendiri, setia dan takut pada Allah dengan tidak menajiskan diri, hidup kudus, hidup tidak bercela di hadapan Allah. Iman dan karakter Daniel membawa dampak dalam 3 masa. Pada masa Raja Nebukadnezar, Raja Belshazzar, dan Raja Darius. Kalau Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria merespon dengan sangat baik apa yang terjadi terhadap diri mereka, tetap tangguh dan teguh dalam kondisi bangsanya yang mengeruh. Lalu apa respon Allah kepada umatnya yang setia? Mari kita lihat di ayat yang ke-9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Walaupun mereka hanya makan sayur dan minum air, namun dalam 10 hari perawakan mereka lebih baik dan kelihatan lebih gemuk daripada semua pemuda yang telah makan santapan raja. Respon Allah yang kedua, ayat ke-17. Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedangkan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Respon yang ketiga, ayat 19. Dan di antara para pemuda yang ada itu, tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Ayat ke-20 mengatakan didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas. Jadi ketika kita taat kepada Allah, kita setia kepada Allah, Allah juga akan merespon kepada kita dengan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Luar biasa. Tidak hanya 10 kali lebih cerdas dari teman-temannya yang makan santapan raja, tetapi dari orang-orang berilmu dan ahli-ahli jampi yang mereka
pastinya hebat di seluruh kerajaannya. Tapi anak-anak Tuhan 10 kali lebih cerdas dari mereka. Bapak Ibu yang terkasih, dunia selalu menginginkan yang terbaik. Tetapi para pemuda ini menetapkan hati untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mereka tetap dapat melayani Tuhan sekalipun berada di Babel. Kita bisa mengingat kembali cerita tentang Yusuf di Mesir atau Esther di Persia. Dalam kondisi yang sulit, mereka tetap setia kepada Tuhan. Jangan mengeluh tentang di mana Tuhan menempatkan kita. Mintalah Dia memakai kita sewaktu kita berada di sana. Dunia ingin mengubah kita dan membuat kita menyesuaikan diri dengan dunia. Tetapi Tuhan dapat menolong kita menjadi orang-orang yang membuat perubahan. Roma 12 ayat 1 dan 2, ayat yang tidak asing bagi kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Daniel dan 3 temannya mengalami berada di rumah baru, mendapat nama baru yang aneh, menerima pengajaran baru, dan bahkan ditawari makanan baru. Namun, mereka tetap menjaga hati yang menyembah kepada Tuhan. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ketika segala sesuatu dalam hidup kita berantakan, dan kita terlempar dalam situasi yang baru yang tidak dapat kita kendalikan, seperti saat sekarang ini, masa pandemi, banyak perubahan terjadi. Biarkan Tuhan mengambil alih dan menyelesaikan rencananya. Jika hati kita benar di hadapannya, tangannya akan bekerja untuk kita. Bapak Ibu, dari kitab Daniel pasal 1 ini, kita tidak hanya belajar tentang integritas, kesetiaan, hidup kudus dan takut akan Tuhan, tangguh dan teguh. Tetapi kita juga belajar bagaimana mendidik anak-anak dan cucu-cucu kita menjadi Daniel di masa kini. Saat ini banyak strategi iblis untuk melumpuhkan, merusak, bahkan menghancurkan generasi-generasi muda terbaik yang menjadi harapan penerus gereja Tuhan, harapan bagi bangsa, harapan bagi keluarga. Inilah yang menjadi tugas kita untuk terus mendoakan, membentuk, mengajar, membekali anak-anak, cucu-cucu kita, orang-orang muda, sehingga mereka berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Ini dapat diartikan tetap tangguh, teguh, kokoh, tidak bergeser dari prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, tetap berkomitmen dan tidak berkompromi. Kebenaran harus menjadi prioritas bagi kita. Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ketika kita menjadi orang tua, menjadi opa, oma, ketika kita menjadi pelayan-pelayan gereja Tuhan yang tangguh, teguh, punya integritas, berketetapan untuk tidak menajiskan diri, takut akan Tuhan, setia, dan hidup kudus dalam situasi apapun, maka kita menjadi teladan yang baik untuk mendidik anak-anak kita, mendidik generasi penerus gereja kita, di samping pendidikan atau ajaran-ajaran secara teoritis. Kita harus berani menegaskan bahwa Allah
sanggup memelihara hidup kita, sehingga jangan hanya karena makanan atau hal-hal yang duniawi yang menggiurkan dan yang membawa kenikmatan sementara, kita harus menjual dan mengorbankan kebenaran yang menyelamatkan kita, atau bisa disebut dengan menyalibkan Kristus yang kedua kalinya. Philip B. Bliss menulis, beranilah seperti Daniel, beranilah menjadi orang yang berbeda, beranilah memegang teguh tujuan, beranilah membuatnya diketahui orang. Tentunya kita rindu membentuk anak cucu kita menjadi generasi penerus GKMI Pengharapan. Mulailah dari diri kita. Kita terus berjuang menjadi serupa dengan Kristus dan mendidik generasi muda yang tangguh teguh, menjadi sau dan suluh, penerus gereja Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memampukan kami, untuk kami boleh terus teguh, tangguh, terus setia kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Kami percaya Tuhan yang memampukan kami. Kami boleh menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kami, untuk generasi muda. Untuk kami boleh membentuk mereka, mendidik mereka, mengajar mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang menolong kami. Kami terus memerlukan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami terus memerlukan kuasa-Mu untuk kami boleh mentaati, menjalankan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kiranya Tuhan yang menolong dan memimpin kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan ke Diaken Retno. Terima kasih Bu Rita untuk renungan firman-Nya. Diajarkan kita untuk bisa menjadi orang yang tangguh dan teguh dalam keadaan mengeluh, berkomitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Kita akan melanjutkan untuk doa-doa syafaat, di mana doa-doa syafaat yang sudah saya bagikan melalui WA, dan ada kiranya yang belum bisa mengambil bagian dari yang tertera di slide ini. Sebagai akhir dari persekutuan doa ini, kita akan mengangkat pujian Hatiku Percaya. Nanti doa penutup akan dipimpin oleh Pak Pendeta Edi SS. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku
pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat yang pengharapan. Ya Tuhan memberkati kami semua. Dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama-sama berdoa. Kiranya Tuhan yang selalu menyediakan telinga bagi kami, yang tangan Tuhan yang selalu terulur bagi kami untuk siap menolong kami. Tuhan yang memeliharakan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.